menuju Gunung Salak. Tutup bungkus Tuhan, kuasa di Nur Yesus, kuasa darah Yesus, masukkan malaikatmu berjalan mengelilinginya Bapa, sehingga beliau bisa sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk mengucap syukur dengan mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau memakai kuduskan dan layakan persembahan kami ini menjadi berkat yang bisa memperluas kerajaan untuk pelayanan di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik. Terpuji-pujilah Engkau. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku. Yang percaya katakan amin. Dalam hidup orang benar. Kami bersyukur sekali kepada Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, dengan bersama-sama menyangkal diri untuk bersatu dengan Tuhan. Dan yang pertama juga saya bersyukur kepada Tuhan dengan lewat ibu-ibu cantik dari Tambun, Ibu Nur Jana bersama Ibu Wahyuni. Mereka mengajak saya di tempat ini, dan saya kena percaya Tuhan atau Roh Kudus yang berbicara dalam hati mereka untuk mengajak saya di tempat ini. Nama saya dipanggil Nida, berasal dari Pulau Nias. Ya, sekarang saya bekerja dan bantu-bantu pelayanan di KGPM Jakarta Timur. Apakah gereja?
Minahasa. Oh, Minahasa. Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Di mana? Iya. Dekat Rumah Sakit Islam. Oh, oke. Klender. Ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat di YouTube tahun 2023 kami merintis gereja di rumah doa, disebut rumah doa tapi sebenarnya gereja ya, di Geraha Prima. Waktu itu kita di demo, kita dilarang lah, ya dilarang untuk beribadah. Dan setelah itu puji Tuhan, memang setelah terjadi itu ada surat izin dan sekarang teman gembala hamba Tuhan yang melanjutkan. Nah, kami sekarang itu tugas KGPM. Dan saya bergabung di sini untuk waktu disampaikan oleh Ibu Nur untuk berdoa, ikut doa Esther di tempat ini. Saya adalah Protestan, tetapi semangatnya karismatik. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa di Protestan itu memang tidak diwajibkan harus puasa seperti ini ya. Memang saya puasa paling 1 hari. Dan pada waktu saya sampai di sini saya senang sekali. Jadi ingat dulu waktu masa kuliah sekolah teologi bahwa wajib itu puasa, apalagi kalau mahasiswa pertama ya, untuk bagaimana mengosongkan diri, menghilangkan keegoisan, semuanya dibersihkan. Bahkan 1 minggu puasanya Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang puasa bukan karena memang untuk mengosongkan diri juga, karena memang tidak ada makanan di asrama. Tahu tempe tidak berubah. Iya. Setelah itu, setelah berkeluarga, ya memang kita puasa ya seperti itu paling 1 hari itu. Tapi hari ini memang benar-benar pernikahan saya udah 23 tahun. Artinya saya baru mengalami lagi puasa lebih lama dari hari ini. Benar-benar waktu pertama waktu saya masuk di hari Selasa ya pagi-pagi, hari Senin masuk udah mulai kambuh mahnya. Tetapi saya ingat khotbah Bapak Thomas perkatakan dalam nama Tuhan Yesus tidak ada sakit mah. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya menghirup aroma-aroma bagus dari bawah, tidak ada godaan. Tidak ada sakit mah, tidak ada pusing. Karena saya tidak percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan semuanya itu. Dan saya bersyukur. Saya sangat bersyukur cita sekali. Iman saya semakin bertumbuh juga dengan mendengar khotbah-khotbah dari bapak-bapak semua, dari Ibu Gembala juga tadi pagi. Luar biasa, saya semakin diisi. Maksudnya begini, sukacita ilahi dari Tuhan semakin banyak di dalam hati saya. Dan saya berprinsip begini, nanti saya pulang, saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman, dengan jemaat di sana, di tempat saya melayani. Bahwa mari kalau seandainya mau memenuhi sukacita ilahi, mari sama-sama kita ikut dalam doa puasa di tempat ini. Ya, yang pasti saya sangat bersukacita sekali. Dan saya juga berbagi lewat WA, saya sampaikan sama anak-anak. Saya punya anak 2, anak laki-laki. Yang pertama sudah tamat kuliah di UKSW di bulan April kemarin. Anak yang kedua baru kelas 3 SMP. Dan salah satu juga pergumulan saya Bapak Ibu, supaya anak saya karena sudah tamat kuliah supaya dapat kerja. Supaya kalau dapat kerja maka saya dan suami fokus untuk melayani saja. Karena maksudnya artinya begini, ada bisa bantu uang sekolah adiknya. Jadi kami bisa fokus melayani. Terus selanjutnya rencana bersama dengan suami kita mau merintis KGPM karena tidak ada di Bekasi. Karena saya tinggal di Bekasi di Tambun, rencana di bulan Oktober untuk kita buka cabang KGPM di Bekasi. Itu juga salah satu doa saya bisa ikut doa puasa di tempat ini. Dan semuanya saya serahkan sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan Allah. Itu saja perkenalan kami. Yang pasti saya bersukacita sekali dan saya bersyukur sama Tuhan bisa hadir di tempat ini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom, Bapak Ibu. Saya juga pertama kali datang dan dikenalin sama Ibu Mary. Bu Mary ya, oke. Iya, Ibu Mary. Dan untuk puasa ini juga saya juga merasa berat karena selama ini saya belum pernah puasa sampai berhari-hari. Karena sebelumnya saya memang agamanya Buddha. Saya juga ikut ini diajak dan saya juga belum dipermandiin. Ya, suami baru meninggal di tahun yang lalu dan anak saya 1
Nama ibu? Sekarang udah kerja. Nama ibu? Nama saya Meiwa. Mewah. Anaknya sih udah selesai lulus. Oke. Sekarang udah kerja. Dan untuk sekarang ini saya kegiatannya ya nggak ada kegiatan apa-apa. Ibu rumah tangga aja. Iya, ibu rumah tangga aja. Oke, dari saya Tapi sekian. puasanya masih kuat? Hah? Puasanya masih kuat? Puasa. Amin. Amin. Tuhan hadir, Bu. Amin. Terima kasih ya untuk saya dan saya. Terima Amin. kasih. Ya, oke. Besok pasti kuat. Shalom, halo semuanya, nama saya Sari Jiu. Ini pertama kali dan juga pertama kali saya di tempat ini pertama kali juga saya berdoa puasa dan saya udah bawa snacker and kacang ya, ya and one of a bottle of the Ya. ya Berjaga-jaga itu namanya. ya Berjaga-jaga. Ya. karena secara logika kan itu nggak mungkin ya. Betul. Udah gitu pas saya hari pertama itu saya diajak sama Santi teman sekamar saya itu masuk ke dalam sini jam 3 doa, ya udah kita doa bareng bla 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 itu. Terus tiba-tiba kan biasanya kalau nggak makan kan memang kita bisa ada sedikit dahak ya. Itu sudah mulai keluar. Saya bilang aduh Tuhan mulai nih. Terus saya masih ngomong sama Sakti. Udah gitu saya mau ke restroom kan. Saya pikir saya mau ke restroom. Saya bilang Tuhan ini gimana nih? Saya mau ke restroom. Saya pikir itu hal yang kecil kan kalau saya ke restroom kan. Nah tapi itu Tuhan benar-benar berperkara ya. Tiba-tiba dahak itu berubah menjadi ludah. Itu saya kaget itu loh. Itu saya nggak pernah ngalamin. Itu benar-benar saya merasakan itu berubah jadi ludah. Jadi karena berubah jadi ludah kan saya telan ya. Saya telan, udah gitu ya udah finish. Nah itu yang saya udah merasakan, itu yang pertama. Terus yang kedua kan satu hari itu lewat kan. Itu kan jam 3 kan, hari pertama jam 3 subuh. Terus satu hari lewat. Nah terus saya nanya sama Ibu Eni ya, sebenarnya Bu biasanya tuh kalau merasa laparnya itu hari yang keberapa ya? Kata Bu Eni itu the second day kan, the second day. Kedua. Pas bilang ya itu hari kedua. Wah besok nih. Aduh besok nih saya bilang ini dahak saya nih masih berapa banyak saya bilang. Ya kan karena setetes air pun itu nggak masuk gitu loh. Sedangkan saya dengar biasanya kalau orang doa puasa kalau udah nggak tahan ya udahlah seteguk air ya. Tapi itu benar-benar itu saya merasa mujizat. Tadi siapa sekamar sama saya yang leader leader ya kan sekamar juga ya. Terus dia bilang, aduh saya udah mulai ini nih. Terus saya bilang, kok saya yang belum ya? Ini udah jam segini loh kan tadi udah sebelum ini kok saya belum ya? Aus kagak, lapar kagak. Aduh saya bilang, ini kok bener-bener mujizat loh, gak ada apa-apa. Sedikit pun gak ada apa-apa gitu. Kayak bener-bener kayak makan aja, kayak kita makan gitu loh. Ya, itu aja mau saya saksikan. Bagi Tuhan tuh memang gak ada yang mustahil. Ya, terima kasih. Dari gereja mana? Victorious Family yang di Plaza Indonesia. Oh, mantap. Bulan depan lagi. Kalau baru Mantap. pertama kali kuat seminggu, Bu. Amin. Maka itu ibu ini tapi salah. Bu ini briefing itu di saya. Pasti kuat seminggu. Saya yakin kok kalau baru pertama kali. Ya, Terusin, pasti Bu, terusin. aman kok. Tapi imanin dulu aja. Ya, gitu kan? Silakan. Ya, nama saya Mini. Saya kesini diajak sama Pak Steven. Mas Stefan. Ya, tapi ya baru pertama kali mengikuti acara puasa ini berat. Tapi ya mungkin lagi pertama tenggorokan saya lagi sakit. Ya, terus selama 2 malam 3 hari di sini ibadah ini saya merasa nyaman. Ya, hadirat Tuhan ada kan? Ada. Oke. Masih kuat. Ya, Amin. Kuat lah pasti. 7 hari kuat. Kita sama Tuhan. Benar kayak gitu kan? Oke.
Udah, dahsyat ya Tuhan Yesus ya. Nah, Ini satu lagu. Udah berpuasa yang belum dibaptis, serahkan diri pada Tuhan. Ya, input saya seperti itu. Betul nggak? Namanya belum. oh ya namanya. Udah. Enggak, sekarang saya mau tanya dulu nih. Kita jangan malu ya. Kan ibu ini tadi belum dibaptis. Iya. Ya kan ibu udah dibaptis belum? Belum ya? Nanti kan ini doa puasa ini sebenarnya level tertinggi di doa puasa apa di agama Kristen. Ya, ini enggak sembarang orang bisa. Kalau dia berarti ada kenyataan Tuhan sempurna. Ibu berdua. Di sini serahkan diri di gereja masing-masing, minta dibaptis. Dia mengaku Yesus juru selamat. Kalau nggak ikut Tuhan Yesus nggak akan kuat doa puasa Ester ini. Amin. Ya, kalau mau di GBI Pipa terserah, kita siapin di GBI Pipa pun ada, yang apartemen Robinson. Kalau ibu bertumbuh dimanapun terserah boleh ada. Ya, terutama untuk Mimi sama ini, ya. Jangan ragu-ragu, doa puasa Ester ini nggak sembarangan. Dan doanya itu, istilah kan di firman Tuhan ada kalau kita baca Alkitab ya, gunung api bisa bergeser. Oke, amin. Sekarang terserah nih. Mau nyanyi. Nyanyi satu lagu berempat. Mau cinta Yesus. Nah, Mau cinta Yesus. Ayo ibu pegang yang di tengah. Apa lagu? Mau cinta Yesus. Ada. Mantap. Nggak apa-apa dan lebih. Karya saya rekaman dulu ya. Ibu di tengah. Gue pakai mic. Nanti bisa ini lihat. Bu, pakai mic karena semua masuk televisi, masuk ini. Ada kamera. Sabar ya. Oke, mulai. Cinta Yesus. Itu tidak menarik. Lagu Mandarin tuh pakai. Mau cinta
Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ibu-ibu yang senantiasa dapat aktif di dalam diri apa saya. Silakan Tuhan. Ya. Di nama Tuhan saya masih buka ruang kesaksian. Kita nyanyi sambil nunggu. Bro. Ada lagi yang mau bersaksi malam hari ini? Sambil kita menunggu siapa yang rindu untuk membagikan berkatnya pada malam hari ini, kita mau nyanyikan pujian ini dulu ya. Sama-sama kita boleh gerak. Kalau yang mau, yang masih kuat, silakan. Iya, kita mau berdundar dulu dan. Sambil siap-siap ada yang mau bersaksi, silakan ya. Jangan keratkan hati kalau kita mau membagikan berkat malam hari ini buat setiap saudara-saudara kita yang ada malam hari ini, berkati setiap kita yang hadir. Betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakulah pasti kepala dan terjatuh dan banyak seperti ombak yang dari hemon mengalir ke timur. Kita berbagi perintah Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa berdiri joget boleh bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangunlah bakti kepala yang kencang dan bermaju seperti ombak dari hemon mengalir ke timur. Kita berkati perintah Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, barulah balik kepala agar berkat seperti ombak dari hemon mengalir ke bukit Sion. Bersama balik perintah Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk kembali. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Oma. Di nama Tuhan. Shalom. Yang terkasih Katanya boleh karena ada kamera ya. Mau masuk video? nggak usah. Nanti mau dikirim juga. Bisa nanti cucu ini tuh pas kan gitu kan. Saya bersyukur bisa hadir di sini hadir merasakan ini Kurang dekat. kemurahan Tuhan. Nah, amin. Saya selagi Sabtu siang itu saya minta tolong sama ini saya beli tolongin dong aku sakit di perut sama kepala. Tapi saya udah makan obat agar saya bisa minggu pengen ikut buka puasa. Saya kata gitu di sharing ya. Saya minta doa
Aman Bapak juga dia lagi di jalan, dukung doa dong, aku sakit nih, saya bilang gitu. Biar aku bisa ngikut doa, ya. Besok nih 4 minggu, saya bilang gitu. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya bisa ikut di sini. Dan sama cucu saya yang sakit gigi, dan bilang udah 3 kali ke dokter spesialis anak-anak, kan dia baru 8 tahun cucu saya. Masa sakit gigi udah 3 kali, belum baik-baik juga. Ronsen udah katanya, udah spesialis yang anak. Spesialis anak mahal 500 di sana. Mahal kirain mama 200-300, saya bilang itu gopek. Dia ada hasilnya cepat baik. Ada saudara saya juga dokter gigi tapi udah pindah ke Jogja. Ongkosnya mahal ke Jogja. Dia pindah ke Jogja. Ya, tapi puji Tuhan cucu saya juga udah sembuh, saya udah sembuh. Terima kasih tadi Bapak itu Thomas juga doa orang sakit, tapi RT juga doain tidak ada masalah. Saya sudah sembuh dan keluarga saya. Aku rindu pengen dipulihkan itu aja. Dan anak-anak saya udah lanjut usia, saya udah banyak 82. Cuma saya pikir kan saya sama Tuhan Yesus di rumah. Tuhan tahu, Tuhan panggil saya biarlah dia ada anak saya, biarlah saya kata gitu. Sebab saya sama Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan tolong pelihara saya dan keluarga saya. Saya minta dipulihkan, itu aja. Terima kasih Tuhan berkati saya. Soalnya justru kalau mau dipanggil ada Tuhan Yesus nih dulu, ya benar nggak? Tuhan Yesus baru ada anaknya. Iya, saya minta anak saya lihat semua di dalam Tuhan. Betul. Pengen saya gitu, Iya, pengennya betul, saya betul, sih. betul. Oke, cuman itu aja dari Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Oma buat kesaksiannya. Ini Oma yang sungguh setia ya. Kita bersemangat Oma dan kami sehat ya Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dan kita boleh diberkati lewat kesaksian ini yang akan dibawakan oleh saudari Victory. Benar ya namanya ya? Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Masih kuat? Kuat. Amin. Puji Tuhan. Pak Pendeta kita tadi menodong. Ayo nyanyi. Biar semangatnya tambah. Biar kuat sampai besok. Ayo, oke. Amin. Kita sebelumnya mau kesaksian sedikit ya. 5 jam ya Pak? 5 jam ya? Kayak Pak Nababan. Sampai buka puasa jangan Pak. Ngep langsung. Ya puji Tuhan, saya di sini udah nggak kerasa udah 4-5 bulan ya. Puji Tuhan, banyak banget mujizat-mujizat yang Tuhan nyatain buat saya. Setiap bulan aku udah pernah sharing juga sama Bu Shirley dan Hanasli. Dari first month aku datang ke sini udah banyak banget mujizat Tuhan, udah nggak kehitung. Yang terakhir kemarin aku bawa pergumulan ya 10 persoalan juga sama, tetapi itu udah centangnya tinggal 20%. Itu keajaiban Tuhan. Dan tadi puji Tuhan di kemarin bulan dan tadi juga dengar telepon dari suami, kabar baik demi kabar baik Tuhan kasih buat kita. Luar biasa Tuhan kita. Saat ini saya mau angkat satu pujian, Yesusku kau terindah. Kita percaya Tuhan kan yang terindah dalam kehidupan kita dan Dia sumber segala. Membawa kerinduan
Satu lagi. Tahu terserah. Oh, terserah. Banyak yang minta nih. Loh, banyak yang minta nih. Oh, haleluya. Tanya Yoko dulu, kalau Yoko bilang yes. Nah, saya yes. 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 Yes tuh. Yang nyanyinya dong, Pak. Satu lagi tuh yes kata Yoko. Yes. Saya tanya Yoko dulu yes. Bulan kita ditebus. Oh iya, kasih jiwa. Iya, betul. Yuk, diundangnya semua penyanyi Yesus kekasih jiwaku. Sebagai kekasih kita yang sejati. Amin. Itu dia nggak Bu? Kamera ini? Bukan. Request kalau bisa akhirnya Pak. Oh. Yuk, ini sama-sama. Terima
Oh iya, semoga terima kasih buat Mantap. Masuk tengah-tengah kamera, Bu. Bu, tengah-tengah kamera, Bu. Ya. Supaya latar belakang Victoriusnya dapat. Ya. Sebenarnya saya nggak ada rencana bersaksi, terus tiba-tiba saya merasakan sekali tergerak untuk menyaksikan bagaimana saya tuh bisa ke gereja Victorious Family ya. Jadi waktu saya pulang dari Aussie, saya tuh nyari-nyari gereja, jadi gak juntrungan. Jadi apa? Kalau orang bilang tuh gereja jalan-jalannya. Terus udah gitu saya kan memang juga ada kepekaan dari Tuhan gitu. Terus saya orangnya picky gitu loh. Saya nggak peduli lah lu mau pendeta mau apa. Kalau saya udah merasa nggak serak ya udah goodbye my love gitu. Nah, ada saya ketemu gereja, cuman saya merasa aduh ini pendeta mata duitan banget gitu ya. Akhirnya saya nggak mau gitu, saya pindah. Selama satu tahun tuh saya di situ. Dan saya bilang Tuhan ini pendeta kalau nggak berubah, udah saya nggak berubah my love. Udah setahun itu dia nggak berubah. Oh ya udah saya tinggal. Terus saya bingung nih, saya mau ke gereja mana ya? Dulu kan saya di Betani, itu sebelum saya ke Australia. Nah ya itu setelah pulang itu udah saya bingung karena saya udah nggak merasakan panggilan di Betani lagi. Nah akhirnya yang setelah dari gereja yang saya nggak merasa pendetanya wow gitu. Nah saya udah pusing tuh, udah gitu apalagi mama saya suka cerita kan ke saudara-saudara. Ini anak nih nggak ke gereja, saya bingung. Dia bilang gitu kan. Ntar minggu ini kesini, nanti minggu depan lagi dia nggak pergi. Terus saya bilang ya pusingin banget, saya udah tua ini ngapain diurus gitu. Nah terus paman saya nanya, kamu tuh kalau merasa gereja itu pendetanya nggak bagus, ya udah kamu cuma datang ke kebaktian terus kamu pergi gitu loh. Dalam hati saya, iya you ngomong sih gampang. Cuma saya ngalaminya begitu saya duduk, saya dengar pendeta itu khotbah, saya udah enak gitu loh. Nah gimana mau perginya kan? Nah udah gitu, udah saya cuekin, udah saya udah gak cocok gitu. Nah saya kan memang nongkrongnya itu di Plaza Indonesia terus kan. Tapi saya gak tahu itu ada gereja gitu loh. Karena begitu datang, saya duduk di Cinnamon, cafe Cinnamon, udah saya duduk 1,5 jam, habis ngopi, dessert, nah terus tadi itu kan saya pergi lagi, makan lagi. Jadi kerjanya begitu terus di PI. Kalau nggak saya keliling-keliling tokonya, ya udah. Nah begitu, karena saya bilang Tuhan saya belum ketemu gereja yang kemana saya mau pergi. Tuhan tolong beritahu saya gitu. Nah satu hari ada teman saya itu ke gereja Victorious, tapi dia cuma asal pergi aja, dia nggak menetap. Terus pas saya dengar, dia bilang itu loh di gereja Plaza Indonesia. Hah? Plaza Indonesia ada gereja apa? Saya bilang orang saya nongkrong di situ, ya udah saya sekalian di situ. Pikiran saya cuma begitu kan. Kalau nggak cocok ya saya kabur lagi gitu. Nah begitu dia bilang, oh Cici belum ada ini. Iya, ya udah Cici coba aja gitu kan. Kan Cici nongkrongnya di sono. Ya bener. Ya iya itu dia saya bilang. Akhirnya pas saya udah doa sama Tuhan ya setelah saya ketemu dari teman saya ini kan saya doa sama Tuhan. Nah hari minggunya kan saya pergi tuh. Tuhan tolong tuntun saya ya, saya bilang apa ini goodbye my love lagi gitu. Nah saya tuh selalu naik gojek. Begitu sampai di Plaza Indonesia, dia bilang Bu turunnya di sini. Ya saya turunnya di sini. Yang anehnya tuh ya seumur saya di Plaza Indonesia sampai saya bosan sama Plaza Indonesia. Saya tuh nggak pernah dibisikin gitu loh. Itu pokoknya tuh sebulan itu saya bisa ke Plaza Indonesia itu 4 kali paling sedikit, sampai orang-orang tuh udah kenal saya semua di sana ya. Nah begitu saya turun tuh anehnya, saya waktu turun itu saya udah pasrah saya ya. Tiba-tiba saya dengar suara begini, ini rumahmu. Terus saya bilang, aduh Tuhan saya nggak mau datang ke, sebenarnya saya tuh kalau secara manusia saya tuh nggak mau ke gereja sini untuk menetap. Karena kenapa? Orang tuh pada suka ngomongin saya itu high class gitu loh. Semua istilahnya tuh nggak semua, tapi orang lihat saya juga udah model high class kan gitu kan. Jadi sedang saya nggak mau dicap seperti itu. Tapi kenapa saya begitu dengar Tuhan bilang apa? Saya dengar suara itu jelas banget, ini rumahmu gitu loh. Ini kedua kalinya, pertama di Australia. Nah di Australia juga Tuhan bilang ini rumahmu. Terus ini begitu saya sampai kan saya minta ya Tuhan
udah dicap pendeta kaya kan. Iya, itu sorry ya, saya lihat juga begitu Pak, begitu ini, waduh jaketnya Moncler gitu. Itu udah di label kemana-mana gitu. Nah terus begitu sedang saya mau cari Tuhan, bukannya apa? Saya nggak peduli lah tuh gereja tuh mau apa. Cuman kan tadi saya pikir ini pasti Plaza Indonesia begitu aja kan. Saya nggak berpikir sampai kemana-mana. Nah setelah saya mikir lagi, waduh ini Pak Abraham udah dicap begini, saya udah dicap begini, saya jadi shock sendiri gitu loh. Nah terus Tuhan bilang ini rumah, kaget kan? Udah saya ikut kebaktian, begitu saya ikut kebaktian saya merasakan hadirat Allah, itu saya rasakan. Tapi masalahnya saya nggak ada teman di sini, gitu. Saya komplain sama Tuhan. Kalau saya ngomong sama Tuhan kan cuek ya. Tuhan ini mau bukan saya nggak dapat teman di sini, saya bilang. Tapi begitu minggu depannya lagi, saya bilang udahlah saya udah nggak mau pergi lah, biarin aja. Yang penting hati saya ada Tuhan. Yang penting perpuluhan saya jalan lancar. Pokoknya saya prinsipnya gitu. Saya hidup di dalam Tuhan. Perpuluhan saya lancar, udah gitu loh. Soal ke gereja itu mah urusan belakangan lah kan. Tapi anehnya itu Tuhan bangunin saya, gitu loh. Tuhan bangunin saya, kamu pergi. Itu biasanya saya nggak bisa bangun, itu saya bangun, gitu loh. Bangun, akhirnya udah saya pergi. Nah itu saya tuh udah sekitar 2 tahun di sini. Sekitar 2 tahun saya bilang, kok Tuhan ajaib ya saya bisa bertahan 2 tahun. Nah itu yang tadi Tuhan gerakan saya untuk menyaksikan, karena kan ini doa puasa saya pertama kali kan. Dan saya bilang oh iya benar juga ya. Ya udah saya saksikan bagaimana Tuhan menuntun saya sampai di sini gitu loh. Ya puji Tuhan. Terima kasih Ibu, puji nama Tuhan. Kami selaku tim penata layanan berharap supaya Ibu senantiasa tetap terus diberkati ya Bu ya, sama-sama dengan pengembalaan Bapak Abraham Suntin di Plaza ini. Halo semuanya, saya mewakili kaum bapak yang dari tadi berbuat semua. Puji Tuhan kalau pada bulan ini September ini saya bisa ikut, walaupun saya kondisi waktu mau pergi agak meriang karena dikerikin semuanya. Saya sekarang juga saya berdiri agak meriang. Biasa gitu kalau hari kedua tuh meriang, tapi kalau udah lihat makanan meriangnya hilang. Padahal kan nama saya Andreas, kalau di medsos Andreas Van Houten. Jadi kalau orang tahunya saya di kalangan komunitas pelayanan tuh pakai Van Houten, biar keren aja sana karena nama Andreas tuh banyak. Andreas banyak yang sontoloyo gitu. Jadi saya pakai ini bukan keren, cuman ya untuk ini aja. Nama saya masih. Anak saya 2 sudah dewasa, istri belum ada. Punya anak tapi istri nggak ada. Bingung kan? 2009 saya istri meninggalkan saya sakit radang otak, umur 41 tahun, cantik sekali. Jadi saya married umur 30, istri 24, beda 6 tahun. Nah, kehidupan saya di dalam Tuhan, saya kenal Tuhan bukan kalau orang bilang kesaksian banyak yang dari jatuh bangun, tapi saya tidak. Saya dari sekolah minggu, saya dulu di GPDI Sosialnya Kebon Kaca di Tanah Abang. Sekarang saya tinggal di Tangerang, bergereja bukan jalan-jalan, tapi saya banyak support teman-teman hamba Tuhan yang perintisan yang gereja lokal gitu. Tapi sekarang saya beribadah di GBI juga. Bagi saya GBI tidak aneh, sama aja. Karena dalam Tuhan tuh kita nanti di surga tuh nggak ditanya kamu dari mana, kamu dari mana. Enggak lah, nggak mungkin lah. Hati kita, iman kita yang ditanya. Kamu sudah mencari jiwa belum? Itu jangan kita membedakan sinode ini, sinode itu, gereja mana.
bagi saya nggak peduli, semua sama. Saya banyak bergereja di Jakarta sama Tangerang. Jadi poinnya saya mau mencari Tuhan dan mencari jiwa-jiwa melalui komunitas gereja-gereja, ada di ministry juga ada. Jadi bagi saya pelayanan ini merupakan adalah amanah agung dari Tuhan bahwa kita harus mencari jiwa-jiwa membawanya untuk keselamatan. Poin itu aja. Tidak panjang lebar, saya akan membawakan sebuah lagu Indah Rencana Tuhan. Kalau teksnya ya, gitu apa karena udah rencanamu
Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Andreas menjadi berkat buat kita pada malam hari ini. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya masih berikan kesempatan satu orang lagi yang mau bersaksi. Ada lagi yang mau bersaksi. Dan kesempatan ini juga saya mau memberikan informasi. Jadi kalau ada jemaat doa puasa yang rindu memberikan dirinya dibaptis, misalkan bingung mau baptis di mana, kami dari GBI Viva membuka baptisan setiap bulan. Jadi setiap bulan kita ada baptisan di minggu terakhir. Jadi setiap bulan hari Sabtu di minggu terakhir itu kita ada baptisan. Jadi ada jemaat Tuhan di Dopus ini yang rindu mau dibaptis, silakan menghubungi Pak Alex. Nanti Pak Alex bisa sampaikan ke saya, gitu ya. Jadi ada yang mungkin mau rindu, punya kerinduan mau dibaptis. Itu di hari yang sama, di hari Sabtu kelasnya, kelas baptisan kurang lebih 1,5 jam, lalu lanjut pelaksanaan baptisannya. Jadi di hari yang sama ya, tidak ada hari yang berbeda. Jadi di hari yang sama itu baptisannya pagi jam 10 langsung lanjut baptisan. Puji Tuhan, ada yang mau bersaksi? Ada lagi? Saya mau nyanyi boleh ya? Boleh. Boleh. Saya nyanyi aja. Shalom, puji Tuhan. Lagu ini lagu lama ya, dan pasti mungkin semuanya tahu lagu ini. Ya. Aku masih kecil loh. Masih kecil dari ngomong. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan air yang tenang. Dia menguatkan hidupku.
album. Sabar ya saudara dalam Tuhan. Satu album. Bingung kan nyiapin itu. Halo, puji Tuhan. Tuhan lahir, Tuhan mati, dan Tuhan bangkit untuk kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh, masih ada yang mau prestasi, silakan. Boleh. Bersaksi jadi harus bersaksi ya. Iya. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih karena saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang saya alami dalam hidup saya. Saya mengikut Kristus bukan gampang, luar biasa perjuangannya. Keluarga saya kan mayoritas haji, ya, jadi sangat sulit. Tapi saya orangnya keras kepala juga, keluarga saya ya. Anak keras kepala, buang aja katanya. Nggak usah bagi warisan, nggak usah bagi apa. Saya bilang, ya saya warisan saya dari Tuhan. Amin. Allah yang kaya yang saya ikutin, yang kami sembah. Ya itu saya mengikut Tuhan bukan gampang.
sakit penyakit yang luar biasa silih berganti dalam keluarga saya, dan saya puji Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini itu karena semua kemurahan Tuhan. Saya saudara yang udah pernah dilindas mobil jeep, ya. Waktu saya dilindas mobil jeep itu jam 1 siang, katanya hari Jumat, hari angker katanya, kata saudara saya. Terus waktu itu saya dibawa ke rumah sakit Pelabuhan, kan saya tinggal di Priuk dulu sebelum tinggal di Bekasi. Saya di Priuk dulu, dibawa ke rumah sakit Pelabuhan. Di situ saya sedang hamil 9 bulan. Terus tapi anak saya sempat juga merasakan keluar di dunia ini, menikmati sebentar umur 1 tahun. Terus anak saya jalan udah lucu-lucunya, terus meninggal. Saya kayak agak stres gitu. Terus berjalan ke sini, saya mengikuti Yesus. Udah memang Tuhan pilih. Bukan saya yang memilih dia, tapi Tuhan memilih saya. Jadi saya tidak bisa buat apa-apa kalau Tuhan sudah memilih. Waktu saya mengikut Kristus, saya dari Priuk pindah di daerah Tambu. Keluarga saya nggak ada yang suka. Ngapain ke sana? Kayak itu daerah pembuangan anak katanya. Kuntilanaknya banyak. Kata saya nggak apa-apa. Mungkin ada rencana Tuhan. Saya tinggal di sana, ditambun lah saya di jamaah Tuhan. Itu Tuhan, saya belum mengenal Kristus kayak apa, tapi saya itu tengah malam kira-kira jam 1 malah Jumat lagi, soal malah Jumat. Terus saya ada yang berdoa di samping saya. Suami saya dirawat di rumah sakit pada waktu itu. Nah, kata saya ada yang berdoa di samping kepala saya ini. Saya bangun itu cari orang, nggak ada orang, kan tengah malam. Nah, masih sepi daerah situ. Saya ngambil lampu sorot, saya keluar buka pagar. Padahal saya penakut, kan saya takut setan pada waktu itu. Jadi saya pada waktu itu nggak ada takut rasanya. Saya cari itu, saya sorotin di atas rumah orang sampai ke ganggang sebelah, kok nggak ada orang ya? Kan nggak ada rasa takut. Balik lagi saya tuh tidur. Saya lihat anak saya di kamar sama pembantu tidur, semua nggak ada. Saya bangunin, gini bangun, nggak ada yang bangun. Saya ya udah kembali lagi, saya merenungkan itu. Pagi-pagi anak saya kan memang suami saya dari Kristen ya, tapi dia ngikut agama saya karena memang keluarga saya nggak mau kalau nggak ikut agama saya. Maksud saya pengen menangkan dia, tapi lama-lama anak saya sudah SMP pada waktu itu. Nah, saya pertama, ya itulah Tuhan jamah saya nggak jadi memenangkan dia. Akhirnya dia vakum, tapi saya memenangkan dia kembali. Itulah ceritanya. Saya ngikut itu di gembala yang saya bawa kemarin. Dia ke Manado belum pulang. Terus saya ada Natal, tapi kan mereka pada itu waktu itu takut orangnya ibadah. Suami saya ngurus kepala desa, jadi dia buka tenda di jalan. Sekali-kalinya tuh ditambung di situ ada ibadah di tengah jalan, di jalan raya pakai tenda. Terus itu akhirnya saya mengikut, disuruh baca liturgi. Saya marah-marah, apa-apaan sih kok saya disuruh, udah tahu saya muslim ya, disuruh baca itu. Tapi tetap kata suami saya, udahlah mungkin mereka menghargai, ya udah saya maju. Terus tapi hati saya ya gimana ya, lama-lama Tuhan jamah saya, mengajari saya doa Bapak kami. Itu Tuhan langsung memberikan itu doa Bapak kami di kuping saya. Ya udah, saya mengikut Yesus itu.
saya ibadah di Bu Resli itu di Agria 2 kan dia masih gadis. Saya omelin, nyari suami saya. Kata saya, ngapain sih Neng nyari suami saya? Oh segitu marah-marahin dia. Tapi dia senyum-senyum loh dimarahin. Itu hebatnya gembala ya, punya hati yang lembut. Terus saya bilang, ngapain sih Neng cari-cari orang Kristen? Mendingan ikut kerja, ikut aja bapak naik mobil pulang pergi numpang aja. Jadi apa kayak di sana? Terus dia senyum-senyum. Terus pulang bapaknya, saya omelin suami saya. Katanya, jangan gitu Mi, dia kan orang Sulawesi, kamu juga orang Sulawesi. Jadi kasih makan. Kata saya, ajak makan. Kata saya, enggak, ngapain sih ribet-ribet, nggak ada pembantu pulang tuh. Terus katanya suruh aja ngambil sendiri. Terus datang lagi. Oh iya, nggak tega juga melihat. Dan ternyata dia masih gadis, datang ke daerah situ. Ya udah saya suruh makan. Cuma makan dia datang, meja makan itu masih ada saksinya. Makanya saya nggak mau buang, masih jadi saksi. Terus dia bilang, makan dulu Neng. Dia bilang, Ibu boleh nggak saya berdoa? Saya bilang boleh. Terus dia berdoa makan. Saya bilang, enak juga doanya ya, didoain kita semua, kita supaya ada rezekinya. Dulu kan kita orang Islam bukan berkat rezeki. Jadi saya didoain, saya semua keluarga didoain. Ya udah, akhirnya saya terima dia mundar-mandir di rumah. Anak saya ada masjid dekat rumah. Terus ajak anak saya ikut pemuda. Anak saya dulu diajak naik guru sekolah minggu yang kecil, sekolah minggu. Baru yang gede itu diajak SMP, diajak pemuda. Terus di situ ada tanya jawab. Ikut pemuda itu sama-sama Muslim, temannya nganterin. Nggak apa-apa Kak, kalau mau ikut saya anterin. Lucu juga sih dia nganterin itu di situ, padahal mereka pakai jilbab semua, nganterin kebaktian. Terus itu ada tanya jawab. Nah, yang lainnya kenapa nggak ada yang jawab? Kenapa anak saya yang jawab ya? Padahal anak saya bukan Kristen, tapi dia yang jawab. Terus kata saya, emang rencana Tuhan kali ya. Terus udah itu saya ikut kebaktian di Bu Resli. Wah, itu parah lagi tuh. Kita kebaktian, anak saya masih kecil, yang kedua kiri kanan duduk di samping saya. Bapaknya ada tugas waktu itu, nggak ada. Terus itu ngamuk warga itu golok di belakang saya kan duduk paling belakang. Mana mau perjamuan lagi, udah diusir semua, itu pintu ditendang ngamuk. Saya nggak mau keluar, saya pegang anak saya. Yang lainnya pada nangis keluar, saya nggak keluar. Saya udahlah, kalau memang waktunya mati dengan cara seperti ini ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau mereka masih mau bertanya, aku jawab juga. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bingung juga. Kekerasan kepala saya di sini susah ibadah, golok. Jadi rumah saya buka tempat ibadah. Jadi kalau kebaktian tuh di rumah saya, ibadah minggu di rumah saya dulu, gelaran pemuda apa, itu penuh sampai atas. Itu teras kan ada agak di atas jalan sedikit tuh. Jadi dibuka kaca depan itu teras atas, wah itu penuh. Tapi orangnya puji Tuhan, nggak ada yang nggak ada yang ngacoin gitu. Terus itu di keluarga saya golok, ibadah golok, gimana ini? Biarinlah, Tuhanlah yang bela saya. Itu aja pendapat saya, Tuhan yang bela saya. Ya puji Tuhan, sampai ke sini saya mengikut ibadah. Pernah di Mawar Saron saya 2 tahun, karena di Paku di Bu Resli. Jadi saya ke Mawar Saron 2 tahun, saya di Mawar Saron. Terus suami saya meninggal, saya nggak ada lagi yang bawa mobil ya, nggak mungkin saya naik taksi terus jauh. Akhirnya saya di Pariaji
Pari Aji bisa naik bis di BCP, ya BCP, ya akhirnya pindah di BTC dekat Pulau Kapal. Dari situ akhirnya kembali lagi saya bangun itu, saya dampingi ibu pendeta, dampingi cari jemaat lumayan banyak ya. Jadi ibu pendeta nggak tahu sayang sama saya apa bagaimana ya. Dia nggak, kalau saya juga nggak tega ninggalin dia, apapun terjadi nggak tega ninggalin dia. Kenapa saya suka banget ke sini? Karena dia nggak mengganggu kegiatan saya di gereja. Di gereja hari Minggu, hari Jumat ada doa puasa kami. Jadi saya kesini nggak ada halangan buat saya. Jadi nggak ada alasan kecuali saya sakit, kecuali ada halangan penting baru. Makanya saya ajak teman-teman saya, ayo kita ibadah di Bogor, bagus kok. Kalau kita doa puasa tuh ada puasa, ada mujizat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Banyak sekali mujizat. Semai. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Biar senantiasa Ibu boleh menjadi berkat di